Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, i'lamu anna ahsanal kalami kalamullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Nas'alullaha salamata wan najata minan nari wa min asbabiha minha al bid'atu fid din. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita kembali mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla dengan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita kembali mengumpulkan kita di salah satu taman-taman surga, surga-surga dunia yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lain. Hadis yang sering kita sampaikan. Rasulullah berwasiat kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u," kata Rasul. Apabila kalian melewati, wahai para sahabatku, taman-taman surga yang ada di dunia, singgahlah kalian. Lantas kemudian para sahabat bingung. Apakah ada memang di dunia ini surga? Rasulullah menjawab, ya, para sahabat bertanya, ya, qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga di dunia ini? Qala, Rasulullah menjawab, hilaqul dzikri, halaqah zikir. Maka kata-kata zikir, kata Imam Al-Mubarakfuri ketika mensyarah hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, dalam sunannya. Dan salah satu buku atau kitab yang paling lengkap menjelaskan tentang Sunan At-Tirmidzi adalah kitab Tuhfatul Ahwadhi. Jadi kitab Tuhfatul Ahwadhi ini ditulis oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama Ahlussunnah di India. Jadi beliau orang India, Pak. Jadi kata beliau, ulama sepakat kalau ditemukan kata-kata halaqah zikir dalam hadis, ini maknanya adalah halaqah ilmu. Bukan halaqah zikir berjamaah, tidak. Namun halaqah yang dibacakan di dalamnya al-halal wal haram. Qala Allah wa qala Rasul. Halaqah yang dibacakan di dalamnya tentang masalah halal dan haram. Tentang firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW sebagaimana disebut oleh para ulama. Kemudian salawat dan salam, Bapak Ibu, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak terasa Bapak Ibu, tidak sampai lagi sebulan, 30 hari. Ya, kita akan memasuki bulan yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang-orang yang beriman kepada Allah. Bulan yang kita rindui bersama. Yang kalau seandainya orang-orang yang telah mendahului kita, kalau seandainya, dan itu mustahil ya, orang-orang yang telah wafat, Allah hidupkan, atau ada kesempatan mereka kembali ke dunia, maka tentu mereka akan mengharapkan bulan yang penuh dengan keberkahan itu. Hadis yang ma'ruf, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan lain-lain.
Rasulullah mensifati bulan Ramadan itu Bapak Ibu dengan sabdanya, atakum syahru ramadhana. Datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan di dalam bulan Ramadan itu Bapak Ibu pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah. Wa fihi lailatun, di dalamnya ada satu malam, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari sisi apa, Pak? Dari sisi ibadah, bukan dari sisi maksiat ya. Kalau orang bermaksiat di bulan Ramadan, Pak, akan Allah lipat gandakan pula dosanya. Karena dia adalah bulan suci. Orang yang tidak mensucikan bulan suci, tidak melakukan ketaatan, maka dia akan merugi. Makanya dalam hadis sahih juga Nabi mengatakan raghima anf, celaka man adrakahu Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu. Celaka kata Rasulullah, orang yang mendapati bulan suci Ramadan thumma salakha, kemudian bulan itu berlalu, falam yughfar lahu, dan dia tidak diampuni oleh Allah. Celaka dia. Kenapa? Rugi dia. Karena bulan Ramadan itu Pak, kesempatan kita untuk memperbanyak amalan-amalan saleh. Bayangkan di bulan itu dibukakan pintu surga. Di antara mana dibukakan pintu surga ada dua, Pak. Ada dua syarah dari para ulama. Yang pertama, secara hakikat memang dibuka pintu surga itu. Kemudian yang kedua, ulama mengatakan dimudahkan di bulan Ramadan itu jalan-jalan yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Dimudahkan. Baca Quran mudah, Pak ya. Salat sunnah mudah. Baca Al-Quran, ya. Sedekah, memberi makan, membukakan orang yang berpuasa. Maka untuk itu hadirin yang Allah muliakan, di akhir hadis ini Nabi mengatakan faman hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang terhalangi, yang dia tidak mau beramal soleh maksimal di bulan Ramadan, itulah orang yang terhalang dari kebaikan, keberkahan yang banyak di bulan suci Ramadan tersebut. Maka rugi betul orang-orang yang tidak mempersiapkan diri untuk bulan suci Ramadan. Sibuk nak Ramadan, sibuk nak memperbanyak usaha dunia. Seolah-olah tidak ada lagi hari kecuali untuk dunia saja ya. Padahal Ramadan Pak cuma sekali setahun. Iya Pak? Sekali setahun. Coba bayangkan. Kenapa nggak bisa kita maksimalkan ibadah hanya untuk sekali setahun? Ya, kalau kita punya uang Pak, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudian kita umroh di Ramadan. Ya, kalau nggak bisa di pertengahan, di tengah-tengah. Kalau nggak bisa di tengah-tengah, di akhir Ramadan. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Karena ada keutamaan khusus dari Nabi. Umroh fi Ramadan kata Rasul. Umratun fi Ramadan ta'dilul hajja ma'i. Ya. Atau kama qala Nabi SAW. Umroh di Ramadan itu Pak, pahalanya menyamai orang menunaikan ibadah haji, pahala ya. Bukan sama, kalau tetap haji nomor 1 ya. Ya kewajiban, ini pahala maksudnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, boleh jadi ya kita ngantri lama kali Pak ya. Bertahun-tahun baru nama kita ya keluar. Sekarang kesempatan kalau kita Allah berikan, Allah bukakan rezeki berupa harta Pak, mari kita gunakan harta kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, menunaikan ibadah umroh di Ramadan ini. Kalau tidak bisa di permulaan Pak, di tengah-tengah. Kalau tidak bisa di tengah-tengah, di ujung. Ya kan? Asal ya kan, yang penting kita bisa meraih sabda Nabi, janji Nabi ya, untuk orang yang menunaikan umroh di Ramadan itu luar biasa pahalanya. Ya, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua Pak umroh di Ramadan ini, amin ya Rabbal Alamin. Ya, mudah-mudahan aja Pak ya, kita berdoa sama Allah. Kan kita nggak tahu Pak, saya 2 kali umroh Pak, saya nggak nyangka. Bukan dari uang pribadi, enggak. Ada aja orang yang nawarin gitu Pak. Iya, kalau ditawir ya alhamdulillah Pak ya.
Ya itu namanya rezeki ya kan. Iya, alhamdulillah itu Allah yang menggerakkan ya hati orang ya. Mau membantu kita, memberangkatkan kita untuk umroh. Ya, kalau duit kita kurang kan. Tapi kalau kita doa Pak, minta sama Allah, berharap betul ya Allah, berangkatkan aku umroh di bulan ini ya Allah. Iya. Insya Allah Pak. Sudah banyak kisah-kisah teman-teman kita yang nggak ada uang, namun berangkat. Karena itu ada panggilan Allah Pak. Bukan karena banyaknya uang, enggak. Banyak juga orang yang dekat orang yang banyak duit Pak ya. Belum terpanggil untuk menunaikan ibadah umroh. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukaddimah kita pada malam hari ini. Kemudian kita lanjutkan kajian kita masih pada kitab Syarhul Ushul Salasah. Ya. Jadi ada 3 orang pembaca kita pada malam hari ini Pak ya. Ya, ada Akhi Alan, Mas Rafiq dan Akhi Abu Khadijah. Nah. Fadol Akhi Alan. Nah. Ya, halaman berapa? Maaf. Ya. 44 ya. Paragraf yang keberapa? Ya, 666 ya. Syarahnya ya. Tafadhal Ghinam. Ba 6. 6. Wayatanabbahu ya. Ya. Ma'ahu ahadun ya. An yusyraka ma'ahu ahadun ya. An yusyraka ma'ahu ahadun ya. 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 Kalau di tempat ana ma'ahu ahadun ya. Ahadun sebagai naibul fa'il ya dari yusyraka ya. Iya. Ya, sampai paragraf itu aja enggak apa-apa ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis akan memaparkan kepada kita bersama apa dalilnya ya. Allah Subhanahu wa taala la yardha, tidak ridha an yusyraka ma'ahu ahadun kainan mangkana, dipersekutukan bersamanya dengan seorang pun, siapapun orangnya gitu. Kainan mangkana itu Pak kalau bahasa kita siapapun orangnya. Baik dia seorang malaikat, malakun muqarrabun itu istilahnya. Malaikat yang dekat dengan Allah, maupun rasulun ya mursalun, maupun seorang rasul yang diutus, siapapun dia, Allah tidak ridha Allah dipersekutukan dengan dia, dengan siapapun dari makhluk ini. Dalilnya ini ya, dalilnya surah Al-Jin ayat 18. Penulis berkata di sini, Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi berkata, "Wad dalilu qaluhu ta'ala", dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya seluruh masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u, dan janganlah engkau berdoa ya, meminta ma'allahi ahadan, bersama Allah dengan seorang pun dari manusia. Artinya apa Pak? Allah melarang seseorang untuk menyeru, berdoa. Doa di sini adalah doa ibadah. Ya, untuk menyeru dan berdoa kepada seorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridha. Maka ahadun di sini Pak, maaf, ahadan di sini
dalam bahasa Arab disebut dengan isim nakirah. Nah, jadi an-nakiratu ya fi siyaqin nahyi yufidul umum ya, itu dalam kaidah usul tafsir ya, maaf ya, usul fikih. Ya. Kalau ada kata nakirah, kata yang bentuknya umum dalam kalimat larangan, di sini ada lam larangan, lamun nahya, fala tad'u kan gitu. Jangan kalian menyeru kan gitu. Ini memberikan makna umum, seorang pun siapapun dia haram hukumnya untuk diseru bersama Allah. Karena menyeru orang dalam perkara ibadah, dalam perkara doa, karena doa itu adalah ibadah, ini adalah diantara contoh perbuatan syirik. Maka nanti Pak, diantara contoh syirik besar itu adalah syirkud du'ai, syirik dalam berdoa. Artinya kalau ada orang berdoa kepada selain Allah, ini diantara contoh perbuatan syirik. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kita masuk kepada penjelasan dari pensyarah kitab ini, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Asy-Syar'u, penjelasan. Qala asy-syari'u hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain. Beliau berkata, la yardallahu bimusyarakati ahadin kainan man kana. Allah tidak ridha, ya Allah tidak mau Pak, dipersekutukan seorang pun bersama Allah, siapapun dia. Wa hadza sharihun, dan ini adalah suatu kejelasan, perkara yang sudah jelas, maksudnya sudah jelas ini Pak. Fil Qur'ani wa sunnah, dalam Al-Quran dan sunnah. Akan tapi banyak juga manusia yang masih meminta-minta kepada selain Allah. Bahkan Pak, kami pernah ya mendatangi masyarakat adat di daerah Sumbar. Secara jelas Pak, mereka mengakui, mereka meminta kepada roh-roh ya, orang-orang yang lalu, orang-orang yang sudah meninggal. Ya, kami dialog langsung itu. Kami datangi di Indrapura itu Pak ya, seseorang yang mengakui reinkarnasi dari Mande Rubia. Nah, itu kami datangi dengan teman kita yang sekarang ya beliau imam di Qatar ya. Kalau pas pulang kampung beliau orang pesisir juga. Jadi waktu itu kami mendatangi itu Pak ya, rumah adat yang diyakini oleh masyarakat dahulu, sejarahnya tuh Pak, itu kerajaan di Indrapura itu. Ya, jadi ada seorang ratu lah gitu ya, yang disebut dengan istilah Mande Rubia, yang hidup ratusan tahun yang lalu mungkin ya kan. Tapi diyakini oleh masyarakat dia mampu bereinkarnasi gitu. Nah, jadi ada pula sekarang Mande Rubia kontemporer gitu ya, yang merupakan reinkarnasi keturunan dari Mande Rubia yang sebelumnya. Dan mereka yakini Pak, Mande Rubia ini punya jalur ke arwah-arwah nenek moyang gitu. Ya, jadi kalau seandainya ada orang yang melepas niat gitu ya, misalkan anaknya sakit ingin berobat, dia pergi dia melepas niat ke Mande Rubia, karena Mande Rubia itu Pak, mereka menyatakan bisa mampu berkomunikasi dengan roh-roh leluhur yang mereka berdoa meminta kesembuhan kepada roh itu. Masih ada. Dan alhamdulillah kita sudah sampaikan ini adalah bentuk kesyirikan ya. Dengan teman kita sampaikan itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk nyata kesyirikan itu. Namun masih ada juga manusia yang berbuat syirik seperti itu. Pada ini sudah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah kata beliau. Lakin liman ya'qilu, ini ya akan jelas bagi orang yang berpikir gitu ya. Dengan pikiran yang benar. Ya. Wa yatadabbar, kemudian dia mentadabur, merenungi tentang bahayanya syirik itu. Wa yanbidhu taqlidal a'ma, kemudian dia membatalkan ya taklid buta, fanatisme buta. Wa ta'allulal batila, dan alasan-alasan yang batil. Kan banyak alasan yang batil, Pak. Contoh ya, orang yang mengatakan kita harus bertawassul kepada orang mati, alasannya batil, Pak. Apa alasannya? Alasannya enggak bisa Ustaz. Kita
langsung minta sama Allah gitu. Harus kita melalui orang soleh yang sudah wafat itu Ustaz. Alasannya apa? Ya umpama kita menghadap presiden Ustaz. Kalau kita menghadap presiden mana bisa kita langsung ya kan? Harus kita melalui birokrasi yang telah ditetapkan. Boleh melalui ajudannya, mengirimkan surat terlebih dahulu, atau kita melalui lembaga-lembaga resmi gitu ya. Maka kita jawab Pak, itu presiden Pak, beda dengan Allah. Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau kita samakan nanti Allah dengan presiden, berarti kita telah melanggar firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah. Allah berbeda dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang sekufu yang sama dengan Allah. Ya, jadi itulah di antara contoh kata beliau, wa ta'allulal batil, alasan yang batil ini. Wa yatanabbahu li nafsihi, kemudian kalau orang berpikir dengan jernih ya, maka dia akan menjadi sadar gitu Pak. Yatanabbah dia ya, sadar dia li nafsi untuk dirinya. Ya akan bahayanya kesyirikan itu. Wa dalilu ala anna Allah, dan dalil bahwasanya Allah la yarda, tidak ridha an yusyraka ma'ahu ahadun, kainan mangkana, dipersekutukan bersamanya seorang pun siapapun dia. Qauluhu ta'ala itu ya, firman Allah Ta'ala ini, wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u, Allah sendiri yang mengatakan Pak, janganlah kalian berdoa kata Allah kepada seorang pun bersama Allah. Artinya apa? Berdoa sama Allah iya juga, ya kan? Berdoa kepada orang soleh atau kepada patung siapapun ya, malaikat, iya juga, itu yang Allah tidak mau. Berdoalah hanya semata-mata kepada Allah. Sebagaimana Nabi mengajarkan Ibnu Abbas waktu itu, Ibnu Abbas masih kecil, ya masih belum baligh lagi. Apa kata Nabi? Nabi sudah mengajarkan tauhid kepada Ibnu Abbas. Ya, wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta wahai Ibnu Abbas, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau memohon perlindungan, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya hati kita sudah kita tautkan kepada Allah, itulah tauhid itu, Pak. Karena syirik itu kata Imam Ibnu Qayyim hakikatnya adalah sebagaimana dalam kitabnya Al-Fawaid, hakikat daripada syirik itu adalah ta'alluqul qalbi li ghairillah. Hati orang itu bergantung kepada selain Allah. Dia terlalu bergantung kepada selain Allah. Ia kepada orang soleh yang telah wafat. Bahkan bisa juga syirik Pak, kalau orang bergantung dengan kehebatannya, seperti syiriknya Qarun. Qarun menganggap dia yang paling hebat. Akhirnya dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat syirik itu Pak. Jadi hakikat syirik itu adalah keterkaitan atau ketergantungan hati kepada selain Allah. Kenapa orang musyrik itu syirik Pak? Karena hati mereka itu terlalu terkait dengan patung-patung yang mereka buat itu. Kenapa orang-orang yang mengagungkan kuburan itu jatuh ke dalam syirik? Karena hatinya terlalu mengagungkan kuburan itu. Kuburan sumber berkah katanya. Iya kan? Wali ini hebat. Bahkan mereka yakini wali itu Pak. Iya kan? Mampu seperti Allah. Punya saham terhadap alam semesta ini. Yang mereka sebut dengan wali kutub. Jadi wali kutub masuk mereka tuh Pak, coba Bapak searching lah dalam internet ya. Ya, menurut keyakinan mereka itu wali kutub itu mereka yakini punya andil mengatur alam semesta ini bersama Allah. Kalau seandainya itu tidak syirik ya, maka nggak ada lagi yang namanya syirik ya. Ya syirik apalagi yang lebih syirik keyakinan seperti itu. Syirik dalam rububiyah malahan ya sampai segitunya gitu. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan naudzubillah, wali mampu menciptakan janin di perut seorang wanita. Ini yang mengatakannya tidak kaleng-kaleng ini Pak. Ini hadirin yang Allah muliakan. Diagungkan oleh pengikutnya. Bersorbankan tebal besar Pak. Tapi keyakinannya mengajarkan kesyirikan yang seperti itu kepada Sayyidina Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang mereka berkedok dengan nama karomah. Kan karomah wali itu bisa menciptakan bayi. Na'udzubillah. Sama dengan Allah wali itu ya.
Kalau Ahlussunnah enggak, karomah itu sebenarnya adalah a'dhamul karomat, kata Imam Ibnu Taimiyah ya. A'dhamul karomat luzumul istiqomah. Karomah yang sebenarnya itu adalah ketika kita istiqomah menjalankan agama. Ini karomah. Kita bisa sholat 5 waktu, karomah. Kita bisa meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, meninggalkan riba, maksiat, semuanya. Itulah karomah yang sebenarnya. Karena wali Allah yang sebenarnya adalah ya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah. Itulah wali yang sebenarnya. Bukan wali yang bisa terbang gitu ya gini. Yang tidak pula cerita yang terkadang ya tidak bisa dibuktikan kevalidatannya, kemudian keilmihan serta sanadnya ya. Ya. Baik ya, sekarang kita lanjutkan. Fadhil. Ya. Ya. Antakuna ya. Antakuna ya. Ya. وأخبر أن هذا هو فعل اليهود والنصارى ونهانا عن ذلك في آخر حياته وهو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام بقوله ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا هذا يقوله وهو في سياق الموت ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك ويقول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى Ittakhadhu ya. Kuburo ya. Kuburo anbiya'ihim. Ahsanta masyaallah ya. Kemudian qala syarih wa fidhallahu taala, berkata pensyarah kitab semoga Allah jaga beliau, al masajidu masjid. Masjid itu dia adalah buyutullahi, rumah-rumah Allah, Pak. Nah, jadi masjid itu Pak disebut dalam hadis sebagai rumah Allah. Apa dalilnya? Banyak sekali ya. Ya di antaranya hadis sahih Muslim. Majtama'a kata Rasul. Qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul kata Rasul di satu rumah di rumah Allah. Jadi Rasul menamai masjid ini sebagai rumah Allah. Artinya Pak, kalau ada makhluk, ini kaidah Pak ya, kalau ada makhluk disandarkan kepada Allah. Rumah kan makhluk Pak ya. Baitun itu kan rumah bahasa Arabnya. Diidofahkan atau disandarkan kepada Allah, maka ini maknanya kata para ulama Ahlussunnah sebagai idofatut tasyrif. Apa maksudnya idofatut tasyrif? Penyandaran yang menunjukkan kemuliaan yang disandarkan kepada Allah. Maka rumah yang disandarkan kepada Allah itu adalah rumah yang mulia, yang wajib dimuliakan. Masjid ini. Sebagaimana juga Pak, hamba, abdun, kalau disandarkan kepada Allah jadi mulia dia. Jadi dia Abdullah, hamba Allah. Maka Nabi Muhammad 2 gelarnya. Yang pertama Abdun, Abdullah dan Rasulullah. Maka inilah kemuliaan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita kepada pembahasan kita. Jadi masjid itu adalah apa Pak? Rumah-rumah Allah. Wahyal mawatinu al-mu'addatu lis-shalat. Dia adalah tempat yang dipersiapkan untuk salat. Wahya ahabbul baqa'i ilallah, dan dia adalah tempat yang paling Allah cintai. Disebutkan dalam hadis Sahih Muslim juga seperti itu. Inna ahabbal baqa'i
ilallah masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling Allah cintai itu adalah masjid-masjidnya. Wahya buyutun, ya. Adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Dan dia adalah rumah adzinallahu yang Allah telah mengizinkan an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, diangkat dan disebutkan di dalam rumah itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yajibu an takuna hadhil masajidu, maka wajib, ya, masjid ini ya menjadi tempat mautinan, menjadi suatu tempat li ibadatillahi wahda, untuk beribadah kepada Allah saja. Jadi masjid, Pak, hanya boleh dijadikan tempat untuk beribadah kepada Allah, maka haram hukumnya, bahkan bisa jatuh ke dalam syirik besar. Kalau di masjid itu, Pak, mohon maaf ya, ada orang merayakan Natal di masjid, nauzubillah. Ya kan, mencampur adukan antara tauhid dan kesyirikan. Tidak boleh, betul. Karena masjid itu ya hanyalah rumah Allah, tempat ditauhidkan Allah, diesakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan wajib hukumnya antakuna hadil masajidu. Masjid ini menjadi mautinan, tempat li ibadatillah wahdahu. Tempat untuk mengibadahi Allah saja, la yahdusu fiha syai'un li ghairillah. Tidak boleh terjadi sedikit pun dalam masjid itu, Pak, ibadah kepada selain Allah, perbuatan syirik kepada Allah. Fala yubna, makanya dalam Islam fala yubna, tidak boleh dibangun apa? Alaiha, di atas masjid itu apa, Pak? Kubur-kubur, wal adrihatu, dan nisan, tidak boleh. Tidak boleh, Pak, ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Li'anna nabiyya, ini alasannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala dzalika, melaknat orang yang melakukan hal itu. Wa akhbaro, dan Nabi mengkabarkan, anna hadza min huwa fi'lul yahudi wan nasara, ini adalah perbuatan orang Yahudi dan Nasrani. Wa nahana an dzalika fi akhir hayati, dan Nabi telah melarang kita, Pak, dari melakukan hal itu di akhir hayat beliau. Wa huwa fi sakaratil maut, ketika Nabi sakaratul maut, Pak, 5 hari sebelum meninggalnya, Rasulullah mengingatkan umatnya, termasuk kita, sahabatnya, umatnya, termasuk kita. Apa kata Rasul? Ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubur masajida. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka dahulu menjadikan kuburan tempat sujud, ya, tempat berdoa, tempat tabarukan. Yaqulu huwa fi siyaqil maut. Beliau mengucapkan hadis ini, ya, menyampaikan wasiat ini ketika dalam keadaan ya sakaratul maut, mau meninggal lagi beliau. Kemudian beliau juga mengatakan, ala fala tattakhidul qubur masajida. Ketahuilah, janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, gitu. Ya. Fa inni anhaakum an dzalika. Sesungguhnya aku, lihat pakai huruf taukid ini, gitu ya. Ini, gitu ya. Sesungguhnya aku, gitu ya, melarang kalian dari melakukan hal itu. Wa yaqulu, kemudian Rasulullah juga bersabda, la'natullahi 'ala yahudi wan nasara. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu, mereka telah menjadikan kubura anbiya'i masajida, kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat mereka beribadah. Maka tidak boleh kita jadikan kuburan tempat beribadah, sholat menghadap kuburan, baca Quran di kuburan, semua aktivitas ibadah di kuburan. Sementara masjid 5 waktu sepi, ya kan? Kuburan, subhanallah, ramainya minta ampun, ya kan? Apalagi pas ziarah, Pak, ya. Apalagi ziarah kuburan orang soleh, tidak ada. Pengkultusan kuburan itu tidak ada, Pak. Bahkan Nabi ini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, ya, Nabi berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi? Allahumma la taj'al qabri wasalan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah oleh orang, jangan. Dan alhamdulillah Allah kabulkan, Pak, ya. Kuburan Nabi dijaga oleh para ulama yang bertauhid. Tidak boleh orang-orang minta di situ, tabaruk di situ, dilarang langsung. Ini menunjukkan apa? Kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diijabahinya oleh Allah doa beliau, dan dijaga tanah suci oleh para ulama yang masih memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan Mas, ya.
Antudharo ya, antudharo ya. أن تظهر Ya. من آثار الشرك والوثنية وألا تقام على القبور Wa ala tuqama ya. وألا تقام على القبور ويدفن فيها الأموات بعد بنائها بل تكون مواطن عبادة لله وحده يقام فيها الصلاة ويذكر فيها اسم الله ويتلى فيها القرآن وتقام Wa tuqamu ya. فيها الدروس An-nafi'atuna. النافعة ويعتكف فيها لعبادة هذه هي وظيفة المساجد. Iya, Masya Allah. Kemudian kata beliau, Pak, kata pensyarah kitab ini, qala syarihu hafizahullah, fal masajidu yajibu an ya tuhara an tudhara ya. Iya. Maka masjid-masjid itu wajib untuk dibersihkan min azari syirki wal wasaniyati, dari bekas-bekas peninggalan kesyirikan dan ya berhala. Wa alla tuqama 'alal quburi, dan tidak boleh masjid itu didirikan di atas kubur. Enggak boleh. Jadi kalau seandainya kita tahu di tempat itu ada kubur, Pak, jangan kita bangun masjid. Ya, di tempat itu gitu. Enggak boleh. Kok enggak boleh, Ustaz? Iya. Karena Nabi yang melarang. Nabi yang mengatakan apa? Jangan jadikan kuburan masjid. Jelas hadisnya, Pak ya. Ini bukan kata-kata ulama ini, ulama si Anda. Jelas kalau kata ulama ini banyak orang tidak paham, Pak ya. Melihat suatu dalil. Dalil itu ada dua, Pak. Ada dalil yang kebenarannya itu mutlak. Itu Al-Quran dan Sunnah. Ini namanya dalil ya qat'i, mutlak. Kemudian juga ada sesuatu yang sifatnya relatif. Boleh diambil, boleh pula tidak diambil. Apa itu? Ijtihad para ulama. Nah, orang-orang sufi menyetarakan ijtihad ulama itu bagaikan dalil qat'i, iya kan? Kalau ulama sifulan mengatakan A, bagaikan firman Allah itu yang tidak boleh dibantah. Dan ini menyelisihi manhaj salaf. Di antara menyelisihi apa yang telah disampaikan oleh Imam Malik, seorang ulama salaf, beliau imamnya kota Madinah, ya, gurunya Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Kullun, semua manusia itu, siapapun manusianya, yu'khadhu wa yuraddu min qawli, bisa diambil dan ditinggalkan pendapatnya, illa sahibah hadzal qabri fa asyara ila qabrin nabi, kecuali ya pemilik kubur ini. Kemudian beliau menunjuk pada kuburan Nabi. Artinya kalau ucapan Nabi tidak boleh kita tolak, tapi kalau ucapan manusia boleh diambil dan boleh ditolak. Lihat pakai dalil enggak? Kalau tidak ada dalil, ya tentu kita tolak dan kita ambil pendapat ulama yang pakai dalil. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dibangun di atas ya wa alla tuqama 'alal qubur. Tidak boleh masjid itu dibangun di atas kubur. Au yudfana fihal amwat, atau dikuburkan ya di atasnya mayat. Tidak boleh juga ba'da bina'iha, setelah dibangun masjid itu. Bal takunu ya mawatina ya bal takunu mawatinu ibadatillahi wahda. Bahkan ya kubur itu masjid itu hanya dijadikan tempat untuk beribadah kepada Allah saja. Tuqamu fiha as-salatu, didirikan dalam masjid-masjid itu salat. Wa yudhkaru fiha ismullahi, ya, disebut di dalamnya nama Allah. Wa yusla fiyal Qur'an, dibacakan dalam masjid itu Al-Qur'an, bukan di kuburan baca Qur'an. Ya kan? Nah, kaget dalilkan dibolehkan oleh imam ini, imam. Nah, itu, Pak. Ya enggak bisa mereka mendatangkan kita mau dalil dari Al-Qur'an. Oh, enggak bisa kata mereka, kan gitu. Kan ini ibadah, Pak. Ya kan? Harus dalil yang sahih, yang sharih dari Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti itulah mereka itu. Kalau seandainya kita minta dalil, seperti mereka kata ulama, kata sebulan, ya kan? Kata si Allah, seolah-olah ulama itu sudah menjadi nabi yang ke-25 yang tidak boleh ditolak perkataannya gitu kan. Ya kan, padahal nabi kita udah final. Nabi Taril Nabi Muhammad. Ucapan Nabi Muhammad saja yang tidak boleh ditolak. Sementara ucapan ulama mana saja kalau tidak berdalil, tidak punya dalil, ditolak. Ini hadirin yang dimuliakan. Maka ada kaidah apa ya? Qaulul ulama
yustadalulaha labiha, kan itu. Perkataan ulama itu dicarikan mana dalilnya. Tanyakan kepada ulama itu mana dalilnya. Bukan berdalil dengan ucapan ulama. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, wa tuqamu fiha, dan didirikan di dalam masjid itu ad-durusun nafi'atu, pengajian-pengajian bermanfaat, ya, seperti pengajian kita, seperti di Masjid Nabawi juga banyak alakoh pengajian para masyayikh. Nah, ini diantara mengamalkan hadis sahih Muslim itu, majtama qaumun itu, ya, kaum, satu kaum yang mengadakan majelis ilmu di masjid. Nah, kemudian apa? Wa ya'takifu fiha lil ibadah, kemudian beriktikaf. Apalagi itikaf sunnah 10 Ramadan terakhir, supaya di masjid, sunnah hukumnya. Wa antum akifuna fil masajid, dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah Al-Baqarah. Kalian beriktikaf di masjid, kata Allah, yakni ya ketika 10 Ramadan yang terakhir itu. Hadhihi hiya, dan inilah dia wadhifatul masajid, peran tugas masjid itu, Pak. Bukan tempat untuk ya untuk dibangun kuburan di masjid, jangan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wallahu taala alam bisawab. Karena sudah masuk waktu Isya, ya, maka kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.